Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fi nar. Ikhwan fillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah bukan kita kembali di kondisi ini di hari Ahad kedua ini sebagaimana biasa kembali kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan materi kita dari membahas ayat-ayat atau surah-surah yang terdapat dalam juz Al-Qur'an di juz yang ke-30, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman yang baik, karena tujuan diturunkannya Al-Quran Karim oleh Allah Azza wa Jalla agar kita memahami sebagaimana Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapakah mereka tidak mau mentadabburi, memahami isi Al-Quran Karim, ataukah hati-hati mereka terdapat hukum? Dalam ayat lainnya Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala, fala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran Al-Karim? Kalau sekiranya Al-Quran itu tidak berasal dari Allah, tentulah mereka akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Oleh karena itu, sekali lagi para jemaah muliakan, kita belajar, kita coba memahami ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar kita pandai membacanya, menghafalnya, tapi juga kita coba untuk mentadabburi. Dan kita telah sampai kepada surah Al-Fil, ya, surah Al-Fil, dan surah ini menjelaskan kepada kita juga tentunya memiliki hubungan yang sangat erat dengan surah setelahnya, yaitu surah Quraisy yang telah kita jelaskan sebelumnya. Kedua surah ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan para ulama, ya, karena surat Quraisy ini turun menjelaskan tentang keutamaan orang Quraisy yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan dengan diutusnya para rasul, dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan negeri yang aman bagi mereka, serta negeri tersebut didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Kemudian di antara keistimewaannya lagi bagi suku Quraisy dan Mekah, Allah Azza wa Jalla persiapkan sebelum kedatangan Nabi tersebut, sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla menghancurkan orang-orang yang berupaya untuk menghancurkan baitnya, rumahnya, dan menghancurkan Nabi Muhammad, yaitu pasukan Abraha. Hingga pasukan Abraha itu yang datang untuk menghancurkan Ka'bah itu sejatinya adalah untuk mempersiapkan kelahiran Rasulullah SAW, dan sekaligus sebagai bentuk pemuliaan kepada Quraisy, bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang telah memelihara rumahnya, yang menjaga negerinya dari serangan orang-orang yang zalim, dan agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Rasul tersebut atas nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, diselamatkannya dari serangan pasukan Allah.
Ini kaitannya antara surah Al-Fil dengan surah Quraisy menurut sebagian para ulama kita rahimahullah ta'ala. Para jamaah yang Allah muliakan, surah Al-Fil dia berjumlah 5 ayat dan terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama rahimahullah ta'ala, apakah surah ini Makkiyah atau Madaniyah. Pendapat yang paling kuat dan ini sangat tegas bahwasanya surah Al-Fil diturunkan sebelum hijrah dan dia termasuk surah Makkiyah. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mungkin ada di ijma' para ulama kita bahwasanya surah Al-Fil dia adalah Makkiyah. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, wahiyya makkiyatun biijma'in wahiyya 5 ayatin. Surah Al-Fil adalah surah Makkiyah berdasarkan ijma' para ulama dan dia terdiri dari 5 ayat. Terdiri dari apa? 5 ayat, di mana Allah berfirman subhanahu wa ta'ala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan makar mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Ya, Allah mengatakan alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan kaidah tadi makar, hila, rencana buruk, fi tadlil, dalam kesia-siaan. Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah dan punya niatan yang lainnya, kata para ulama. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia mengirim kepada mereka, kepada Abraha dan pada tentaranya, tayran ababil, burung yang berkelompok-kelompok. Tayran ababil itu burung berkelompok, jama'atun minat tuyur. Jama'atun minat tuyur, kelompok burung, bukan nama burung. Yang bukan nama burung. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu-batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, lalu menjadikan mereka seperti dedaunan yang dimakan ulat. Ini surah Al-Fil yang berisi 5 ayat, menunjukkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk ayat dalam surah Al-Fil dalam seluruh surat yang ada kecuali surah An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim min Sulaiman. Ya, min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Dari Sulaiman bahwasanya dia menulis suratnya bismillahirrahmanirrahim. Disepakati para ulama. Adapun dalam surah-surah yang lainnya dia tidak termasuk dalam surah tersebut. Bagaimana yang saya jelaskan pada permulaan tafsir kita, perjalanan kita dari surah Al-Fatihah. Karena Allah Azza wa Jalla tidak memulai dengan bismillah dan masuk dalam surah Al-Fil. Akan tetapi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan kalimat bismillahirrahmanirrahim di awal surat sebagai fasil. Sebagai apa? Fasil, pemisah antara satu surat dengan yang lainnya. Sehingga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu akhir dari satu surat kecuali ketika mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena itu kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dia mengatakan wahiyya 5 ayatin, dan surah Al-Fil berjumlah 5 ayat. Dan bismillahirrahmanirrahim sekali lagi bukan masuk dalam kategori surah Al-Fil. Pada zaman cerita Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Fil ini disebutkan oleh para ulama memiliki beberapa nama. Ya, atau ada nama-nama lain yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullahu
taala. Yang pertama adalah surah Al-Fil, dan ini kesepakatan para salaf rahimahumullah taala. Dan nama fil ini hanya sekali disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, yang berarti gajah. Jamaknya adalah afial, gajah-gajah, atau kata ulama fuyul atau fiyalah, ya, gajah-gajah. Dan kalimat fil hanya disebutkan sekali dalam surah ini, di mana Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah sebut kalimat fil pada ayat pertama di bagian akhir dari surah ini. Yang kedua, kata para ulama, nama lain dari surah ini adalah surah Alam Tara. Surah Alam Tara Kaifa disebutkan satu ayat. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh sebagian salaf kita rahimahumullahu ta'ala. Dan penamaan ini penamaan yang datang dari ijtihad salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Dan tak ada satupun hadis yang menyatakan demikian kecuali diambil dari ungkapan salaf rahimahumullahu ta'ala. Meski demikian, nama ini ma'ruf, nama ini terkenal di kalangan salafun saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, namanya surah Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka bi ashabil fil. Para jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala, asma'us suwar, nama-nama surah dalam Al-Qur'anul Karim ada yang sifatnya tauqifiyah. Artinya terdapat keterangannya dalam dalil. Yang kedua disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga diijma'kan oleh salaf. Yang kedua namanya bersifat ijtihadiyah, hasil ijtihad para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Ini nama surah dari surah Al-Fil sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Kemudian jamaah cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk dalam tafsirnya, penjelasannya maksudnya. Surah Al-Fil ini kata para ulama disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan pasukan bergajah yang datang untuk menghancurkan Ka'bah. Dan surah ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, dan beliau mendakwahkannya kepada manusia untuk menjelaskan kepada manusia agar mereka beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengungkit nikmat Allah Azza wa Jalla atas orang-orang Quraisy, penduduk Mekah, yang sempat menyaksikan bagaimana Allah Azza wa Jalla menolong rumahnya, memelihara rumahnya, serta memelihara orang-orang Quraisy dari berbagai macam keburukan yang dilancarkan oleh Raja Abraha. Ya, oleh karena itu Allah memulai dalam surah ini dengan kalimat alam tara. Tidakkah kalian memperhatikan? Kalimat tara berasal dari kata ro'a, yakni melihat dengan pandangan mata. Ru'yatul basariyah, ru'yatul basariyah, melihat dengan mata kepala. Karena sebagian besar orang-orang Quraisy, khususnya keluarga besar Nabi Bani Hashim, melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan bergajah, dan mereka melihat betapa besarnya, betapa banyaknya pasukan bergajah datang kepada orang-orang Quraisy, datang kepada Abdul Muttalib,
datang ke Mekah untuk menghancurkan Baitullahil Haram, untuk menghancurkan Ka'bah, untuk menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mengatakan alam tara, para ulama menyebutkan kalimat alam tara di sini artinya alam tukhbar. Tidakkah sampai khabar kepada, tidakkah dengar kabar berita tentang pasukan bergajah yang Allah hancurkan Subhanahu wa taala? Di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan dengan kalimat alam tara, tidakkah engkau melihat? Para ulama menafsirkan tidakkah engkau mendengar kabar? Melihat dan mendengar kabar tersebut. Sebagian ulama menafsirkan waqila alam ta'lam, tidakkah engkau mengetahui dengan ilmu pasti, dengan mata kepalamu, dan engkau memahami bagaimana datangnya pasukan bergajah untuk menyerang Ka'bah. Sebagian ulama di antaranya tafsir Ibnu Abbas mengatakan alam tasma', tidakkah engkau mendengar? Dan ayat ini ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan alam tara ya Muhammad, seakan-akan seperti itu. Tidakkah engkau memperhatikan wahai Muhammad? Tidakkah engkau mengetahui? Tidakkah sampai kepadamu berita tentang pasukan bergajah? Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menafsirkan kalimat alam tara dan kalimat alam tasma'. Tidakkah engkau mendengar? Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak melihat bagaimana terjadinya pasukan bergajah datang menyerang Ka'bah, dan tidak mendengar bagaimana negosiasi yang terjadi antara Abraha dengan Abdul Muttalib untuk datang menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Ya, sampai pada akhirnya Abraha ketika datang ke sana mengambil seluruh ternaknya Abdul Muttalib. Sehingga Allah Azza wa Jalla menyampaikan hal tersebut kepada Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Rasulullah melihat dengan mata kepala beliau sendiri tentang bagaimana Allah menghancurkan pasukan Ka'bah, pasukan bergajah. Alam tasma', tidakkah engkau mendengar wahai Muhammad? Mendengar kabar mereka, mendengar kondisi mereka ketika Allah menghancurkan dengan batu-batu yang terbakar dari api neraka yang dibawa oleh burung-burung yang banyak. Dan tidakkah engkau mendengar bagaimana derita yang dialami oleh Abraha sampai tubuhnya hancur, tubuhnya putus, sedikit demi sedikit tubuhnya itu terpotong-potong. Dan sebagian pasukan bergajah ada yang matanya buta dan dia meminta-minta kepada manusia, dan itu dilihat oleh Rasul, oleh para sahabat, bahkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, yang sisa pasukannya hancur itu meminta-minta di hadapan manusia dengan kondisi matanya yang buta dan tubuhnya sudah rusak. Subhanallah. Jadi kalimat alam tara, para ulama menafsirkan dengan kalimat alam tasma', seakan-akan ayat ini khusus dikhitabkan, ditujukan untuk Nabi alaihi salatu wasallam, karena Nabi tidak menyaksikan dengan mata kepala beliau bagaimana Allah menghancurkan pasukan bergajah. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, wal lafdhu istifhamun, dan lafadznya lafz istifham, pertanyaan. Tapi pertanyaan ini enggak butuh jawaban. Karena sejatinya orang-orang musyrikin di masa silam, di masa itu sebelum Rasulullah SAW dilahirkan oleh ibunya, tahu bagaimana Allah Azza wa Jalla menghancurkan pasukan bergajah. Sehingga Allah mengatakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu perhatikan, tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu mendengar, tidakkah kamu mendengar dan memperhatikan, memahami bagaimana Allah Azza wa Jalla berbuat terhadap pasukan bergajah. Ini Allah sedang mengingatkan nikmat yang besar. Sehingga pertanyaan ini enggak butuh jawaban. Mereka tahu, mereka melihat, mereka mendengar. Bahkan tahun tersebut tahun yang sangat besar yang mereka jadikan sebagai patokan bagi umur mereka. Bayangkan, sehingga Rasulullah sendiri saja ya dilahirkan dengan sebutan fi amil fil, di tahun gajah. Tahun di mana Raja Abraha datang menghancurkan Ka'bah,
datang untuk memindahkan Ka'bah, menghancurkannya dan menggantikannya dengan gereja Qolis di Yaman. Itu tahun yang sangat besar bagi bangsa Arab, di mana Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kekuatannya, kekuasaannya terhadap pasukan gajah, meluluh-lantakkan mereka dan memelihara rumahnya sebagai persiapan diutusnya seorang nabi dan rasul kepada mereka. Wal khitabu lin nabi, dan ayat ini dikhitabkan, ditujukan pembicaraan ini untuk Nabi SAW. Walakinnahu amun, akan tapi bersifat umum. Ini kaidah jamaah. Ada ayat-ayat yang secara khitabnya, secara pembicaraannya tertuju untuk Nabi SAW, tapi juga untuk seluruh umatnya. Ya, misalnya, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna bi'iddatihinna, dan seterusnya. Wahai nabi, apabila engkau hendak mentalak istri-istrimu, maka talaklah dengan iddah-iddah mereka. Ayat ini khusus buat Nabi SAW, tapi faedahnya buat seluruh umat. Artinya umat Islam siapa aja, seorang suami yang hendak mentalak istri-istri mereka, hendaklah dengan masa iddahnya, dengan menunggu masa iddah. Ada masa iddah sekian, ada masa iddah 1 bulan misalnya, ada 3 bulan, ada sampai selesai haidnya 3 kali haid, atau masa iddahnya sampai melahirkan. Itu ada masa iddahnya, masa menunggu. Maka lakukan hal tersebut. Ya, siapapun. Dan ini ayatnya khusus awalnya buat Nabi SAW, tapi hukumnya buat semua umat Nabi SAW. Sehingga kata para ulama, disebutkan dalam kalimat mereka, yakni ayatnya bersifat umum, uridu biha khas. Ada ayat bersifat umum tapi maknanya khusus. Ada ayat maknanya khusus, maknanya am. Ini salah satu kaidah dalam ilmu tafsir dan juga ilmu usul fikih yang para ulama kita buat, melihat bagaimana konteks dan uslub bahasa ayat yang digunakan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kata para ulama, wal khitabu lin nabi sallallahu alaihi wasallam walakinnahu am. Khitabnya ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi bermakna umum. Ya, bermakna umum. Sehingga kita yang hari ini hidup juga Allah perintahkan untuk melihat, memahami, mendengar, mencoba untuk memahami bagaimana Allah Azza wa Jalla menjaga rumahnya, menghancurkan musuh-musuhnya, cepat atau lambat. Bagaimana Allah Azza wa Jalla tidak ditolong oleh makhluk manapun, oleh siapapun, mampu dan bisa dengan seorang diri menghancurkan musuhnya. Ini menunjukkan Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa, Maha Besar, Maha mampu untuk menghancurkan hamba-hambanya berbuat durhaka kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga maknanya kata ulama, alam tarau ma fa'altu bi ashabil fil, ay qad ra'aytum dzalik wa 'araftum mawdi'a minnati 'alaikum fama lakum la tu'minun. Maknanya, tidakkah kalian memperhatikan, melihat, memahami, melihat dengan mata kepala Anda, memahami dengan hati-hati Anda apa yang telah aku perbuat terhadap para pasukan gajah. Qad ra'aitum dzalik, dan kalian sungguh telah melihatnya. Bagaimana matinya Abraha, bagaimana ia kabur sampai ke negeri Yaman, di pertengahan jalan tubuh-tubuhnya pada putus, tangannya putus, tulang-tulangnya berputusan, ya, bercerai-berai kata para ulama, sehingga kulitnya bolong-bolong dan dia mati di persimpangan jalan. Seperti itu. Dan kalian lihat bagaimana sisa pasukan bergajah, tubuh-tubuh mereka berserakan seperti dimakan ulat kata Allah Subhanahu wa taala. Qad ra'aitum dzalik, kalian telah mengetahui, melihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menimpakan azab bagi mereka. Wa 'araftum mawdi'an minnati 'alaikum, dan kalian tahu
di mana aku turunkan rahmatnya atas kalian di Ka'bah, di Mekah. Allah jaga. Sementara kalian sedang mengungsi di pegunungan, di bukit-bukit dekat Ka'bah. Sehingga ketika itu, kata para ulama, ketika Abdul Muttalib tidak bisa lagi menghalau pasukan bergajah, dan suku-suku yang ada di sekitar Ka'bah, di sekitar Mekah tidak bisa menghalau pasukan bergajahnya Abraha, maka dia pegang pintu Ka'bah dan dia bersyair berdendang di situ, mengatakan, aku serahkan rumah ini kepadamu ya Allah, aku serahkan rumahmu ini kepadamu ya Allah. Maka dia pergi mengasihkan diri, membawa seluruh anak-anaknya, seluruh kabilahnya Bani Hashim untuk berada di sekitar pegunungan. Dan kita akan tunggu apa yang diperbuat oleh Allah kepada mereka. Maka gak lama kemudian datang burung, dan burung itu membawa 3 buah batu, 1 di paruhnya, 2 di kakinya. Yang Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan bebatuan-batuan min sijil. Sijil kata ulama, batu yang dibakar dari api neraka, yang di situ ada nama mereka. Sijil asal katanya sejala yusajilu sijil, artinya batu tersebut tersimpan nama orang yang akan dilemparkan. Jadi nggak mungkin meleset. Saya namanya siapa, fulan, kena tuh. Ya, kalau mengenai kepala mereka, nembus ke dalam perut mereka sampai ke dubur mereka. Subhanallah. Ya, maka berangkatlah mereka. Seperti itu. Dan Allah mengatakan, ya, fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kau melihat sendiri. Sehingga kata Imam, wa araftum mawdi'a minnati 'alaikum. Dan kalian tahu di mana letaknya nikmatku atas kalian. Nikmatnya aman di Mekah, nikmatnya dijaganya Baitullahil Haram, nikmatnya diutus seorang Rasul. Ya, itu nikmat Allah Azza wa Jalla. Sehingga kata ulama, fama lakum la tu'minun. Kalau demikian halnya, kalian bagaimana aku menjaga rumahku? Aku menghalau pasukan bergajah, menghancurkan mereka. Dan kalian tahu nikmatku yang besar, dan aku utus di antara kalian seorang Rasul. Fama lakum la tu'minun. Lantas kenapa kalian tidak beriman kepadaku, kata Allah. Jadi inti ayat ini jemaah mengajak berimannya suku Quraisy, mengajak berimannya orang-orang kafir di masa itu, karena mereka melihat nikmat Allah yang besar. Ya, dan adanya hal tersebut menunjukkan keberlangsungan orang-orang Quraisy di Mekah. Karenanya ayat ini tadi berkaitan dengan surah Quraisy setelahnya, li'ila fi Quraisy. Sehingga kata ulama ada yang mengatakan surah Al-Fil dan surah Quraisy itu bersambung. Ketika Allah mengatakan faja'alahum ka'asfin ma'kul li'ila fi Quraisy, maka kami jadikan mereka seperti daun-daunan yang dimakan oleh urat. Li'ila fi Quraisy, karena perbuatanku itu, karena aku menghancurkan pasukan bergajah, adalah karena untuk memelihara kebiasaan orang Quraisy yang mereka bisa berdagang ke Yaman dan ke negeri Syam. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan bergajah, nama orang Quraisy, suku Quraisy, Abdul Muttalib dan bangsa Quraisy semakin harum di tengah masyarakat yang ada, sampai nembus jantung Syam. Heraklius tahu keberadaan mereka dan mendengar berita bagaimana Allah Azza wa Jalla menghancurkan pasukan bergajah dari kabar-kabar yang datang dari penduduk Quraisy, orang-orang Mekah yang berdagang ke negeri Syam. Seperti itu ya. Jadi kalimat ini di bagian akhirnya, fama lakum la tu'minun. Mengapa kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebentar Allah yang menyelamatkan kalian, Allah yang memberikan kalian nikmat dan seterusnya. Jemaah cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang pertama ini sangat erat hubungannya dengan apa? Pasukan bergajah tadi. Ceritanya panjang. Ya. Ceritanya panjang dan saya akan sebutkan
bagian-bagian kisahnya pada setiap ayat insyaallah taala. Kemudian ayat berikutnya kata para ulama di mana Allah firman subhanahu wa taala, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan makar? Kaid itu artinya makar, perbuatan buruk, ya, konspirasi jahat. Fi tadlil, dalam kesia-siaan. Kenapa Allah Azza wa Jalla firman seperti itu? Kata para ulama yang mengatakan alam yaj'al, bukankah Allah telah menjadikan kaidahum fi tadlil, usaha-usaha yang dilancarkan oleh pasukan bergajah oleh Abraha, hal yang sia-sia belaka. Di sini kata para ulama tersimpan niatan, konspirasi jahat, rencana busuknya Abraha untuk menghancurkan Baitullahil Haram, dan itu dengan penuh sikap terlalu percaya diri. Tahulah kita bahwasanya orang yang terlalu percaya diri itu muncul dari orang-orang kafirin. Mereka terlalu percaya diri untuk menghancurkan agama Allah. Mereka terlalu pede untuk menghancurkan syiar-syiar Islam, simbol-simbol keislaman. Mereka terlalu pede untuk menghancurkan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin. Padahal mereka semuanya tidak akan bisa menghancurkan. Kalaupun mereka menghancurkan, mereka hanya mensegerakan orang-orang beriman meninggal dunia, lepas ruh mereka dari jasad untuk menyampaikan mereka kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Ali radhiyallahu ta'ala anhu perang tanding pada saat perang Khandaq, namanya Abdul Wud, dia masih memiliki famili dengan Ali bin Abi Thalib. Ali menghunuskan pedang, mengatakan, saya siap mati dengan pedangmu yang membuat aku segera masuk surganya Allah, atau dengan pedangku lehermu akan aku tebas yang membuatmu segera masuk ke dalam nerakanya Allah. Seperti itu ketika perang Khandaq. Perang Khandaq kan nggak jadi perang, hanya perang dingin, ya, lempar-lempar anak panah, dan mereka mengajak mubarazah, perang tanding. Maka Ali yang maju. Kata Ali, dengan pedangku aku segerakan aku masuk neraka, atau dengan pedangmu kau segerakan aku mati masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kematian bagi si mukmin itu segeranya mereka masuk ke dalam surga. Jadi kalau kematian seorang mukmin itu hanya berpisah dari dunia, berpisah jarum dengan jasad, imun mereka semakin dekat dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kaum mukmin itu, ya, dalam hati mereka kematian sebagai gerbang utama masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ingat kisah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala ketika dia bermimpi dibawa oleh dua malaikat hampir masuk ke dalam surga, maka ditahan. Belum saatnya. Maka mimpi tersebut diceritakan kepada Hafsah. Hafsah menceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ni'mar rajul Abdullah law kan yusalli minal lail. Sebaik-baik pemuda, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah bin Umar sekiranya dia rajin salat malam. Ya. Sehingga tafsiran Rasulullah SAW, kalau dia rajin salat malam masuk surga. Tapi hari ini belum, kenapa? Karena dia belum mati. Tidak ada yang buat kita terhalang masuk surga kecuali kematian. Ya, jemaah muliakan. Sehingga, ya, makar yang dilancarkan oleh Abraha untuk menghancurkan Islam, itu kan ada Islam, Ka'bah. Di situ ada agama Ibrahim alaihissalatu wassalam yang Allah akan mensucikan dari kotoran kemusyrikan, dari keburukan orang-orang kafir yang hendak berbuat makar kepada rumahnya dan agamanya. Siapapun akan Allah hancurkan subhanahu wa ta'ala. Makanya ayat ini mengingat kita bahwasanya pertolongan Allah itu sebenarnya dekat kalau sekiranya kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang musyrikin, karena itu kata Ibnu Qayyim, ketika Ka'bah dihancurkan, dia benar-benar mentauhidkan kepada Allah, dia menyerahkan kepada Allah,
Lihat jawaban Abdul Muthalib ketika dia minta hak kambingnya dikembalikan. Kata Abraha, aku datang kemari untuk menghancurkan rumah itu. Engkau malah datang kemari minta kepadaku agar kambingmu dikembalikan. Apa kamu mulai? Sesungguhnya saya ini pemilik kambing. Saya berhak minta hak saya, tapi rumah itu adalah pemiliknya, itu Allah. Urusan engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdul Muthalib pun menyerahkan kepada Allah dan dia pun pergi ke bukit-bukit di sekitar Ka'bah. Ya. Alam yaj'al kaidahu fi tadlil. Bukankah dia Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan makar orang-orang musyrikin ya, menghancurkan Ka'bah itu sia-sia. Abraha agamanya apa? Nasrani. Abraha agamanya Nasrani. Dia dari Nasrani Yaman, Katolik. Ya. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya Raja Najasyi ini Najasyi bukan Najasyinya Rasulullah ya. Bukan Najasyinya yang sempat berjumpa dengan Nabi SAW. Ini bapaknya Raja Najasyi. Karena Najasyi adalah gelar bagi raja-raja di Yaman yang status agamanya adalah Nasrani. Dia tinggal di Habasyah. Dan dia punya gubernur di Yaman namanya Abraha. Ya, kita lihat bagaimana makarnya Abraha. Abraha ya, dia ingin cari muka kepada Raja Najasyi, sehingga dia ingin sekali membuat apa? Membuat satu tempat peribadatan yang menyerupai Ka'bah agar orang-orang Arab dan seluruh masyarakat dunia pergi ke Yaman untuk menunaikan ibadah dan sebagai tempat persinggahan perdagangan internasional. Karena Makkah adalah singgah perdagangan. Seluruh orang-orang datang untuk menunaikan ibadah haji dari berbagai macam belahan dunia di kala itu. Kalangan bangsa Arab khususnya, ya, datang ke situ untuk ibadah haji. Dan mereka sambil berdagang sehingga masukkan income pendapatan masyarakat Mekah. Dan itu membuat Raja Abraha atau gubernur di Yaman Abraha iri hati, hasad. Maka dia menulis surat kepada Raja Najasyi untuk mengizinkannya pergi menghancurkan Ka'bah lalu memindahkannya ke negeri Yaman. Seperti itu. Ini makar dia. Dia punya niatan agar Yaman itu ya, agar negeri tersebut sebagaimana negeri Mekah. Intinya satu sebenarnya, bukan hanya itu. Dia ingin menghapuskan sisa-sisa agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dia ingin menghapuskan nilai-nilai tauhid kepada Allah Azza wa Jalla di situ. Ingin pindahkan ke negeri Yaman. Ya. Yang kedua, karena dia tahu bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan mengutus seorang nabi di akhirnya. Nabi yang terakhir. Di kitab mereka tertuliskan. Sehingga kalau datang nabi terakhir itu dari kalangan mereka. Sehingga telah ditempatkan, disiapkan tempat ibadah agar nabi tersebut ada di situ. Ternyata tidak. Nabi tersebut Allah SWT utus di negeri Ka'bah, di negeri Baitullahil Haram di Makkah, dan Allah menjaga rumahnya. Yang nantinya Allah akan bersihkan dari kesyirikan, dari kemusyrikan, dari perkara-perkara keburukan, dari hal-hal yang telah ditambahkan masyarakat musyrikin terhadap agama Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka Allah Azza wa Jalla hancurkan makar mereka. Ya. Dan pada akhirnya ketika hal tersebut didengar oleh sebagian orang-orang Mekah bahwasanya Raja Abraha telah menyiapkan satu tempat namanya Gereja Qolis yang nantinya sebagai tempat menandingi Ka'bah. Tinggi besar, tinggi Pak. Disebut Qolis, berasal dari kata qalan suah yang artinya peci. Orang yang melihatnya saking tingginya, pecinya itu menutup kepalanya jatuh, saking nenggaknya begini. Kita kalau saking tinggi gimana ngeliatnya? Saking nenggaknya kan begini, sampai ininya jatuh. Qalan suahnya menutup kepalanya, saking tingginya.
Dan sekarang gereja Qomis itu jadi tempat pembuangan sampah. Ya. Nah, disebutkan oleh para ulama dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika sebagian orang-orang Quraisy melihat dan mengetahui niat busuknya Abraha, ya, mendirikan bangunan tersebut dan datang untuk menghancurkan Ka'bah, sebagian suku dari suku Kinana itu datang menuju Son'a, ya, datang menuju Son'a dan masuk ke dalam gerejanya Abraha, lalu dikencingin dan diberakin, dijadikan tempat pembuangan hajat, lalu dihampur-hampurkan, diambil, ya, diusap-usap ke dinding-dinding gereja Qomis tersebut. Marahlah Abraha, ya. Dan ketahuan ternyata orang yang melakukan demikian adalah orang Quraisy dari suku Kinana, masih punya hubungan nasab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka segeralah Abraha mewujudkan niatnya. Ini bahaya kalau niat sudah terwujud dalam masalah keburukan, sekalipun dia tidak terjadi keburukan tersebut tapi sudah melangkah kepada keburukan, maka ditulis satu keburukan yang sempurna. Kata Nabi, man hamma bisayyi'ati falam ya'mal biha tuktabu 'alaiha sayyi'atan hasanatan sayyi'atan kamilatan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki keinginan, niatan untuk melakukan satu perbuatan buruk dan dia telah melakukannya, telah berjalan mengerjakan keburukan tersebut dan belum sempurna dikerjakan, atau falam ya'mal biha, tapi enggak sempat dikerjakan, maka ditulis bagi dia satu keburukan yang sempurna. Ada orang datang ke masjid niatnya mau nuker sandal, ya, bawa sandal jepit, pulangnya membawa Neckerman, Fairfield atau yang lainnya. Pas mau pakai datang orangnya nggak jadi, tapi sudah ada niatan, sudah ada actionnya, datang ke masjid bawa sandal yang jelek, pulang bawa yang bagus nih, gitu. Ternyata sudah dilakukan, nggak keburu, dapat, datang orangnya dapat satu dosa. Subhanallah. Hati-hati jamaah, ya. Sehingga Abraha mewujudkan niatnya. Singkatnya, ya, dia bawa 12 ekor gajah yang besar. Yang paling besar namanya Mahmud, ya, dengan tujuan untuk mencungkil bangunan Ka'bah, fondasinya. Karena Ka'bah itu digali fondasi dalam oleh Ibrahim, ya, panjang. Tadinya Ka'bah itu bentuknya persegi panjang, Pak, begini bentuknya, ya, persegi panjang, dan bentuknya ada D, seperti huruf D, begini, ya, sehingga rukunnya, tiangnya hanya ada 2, ya, rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani. Rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani 2. Adapun rukun Iraqi dan rukun Syami itu enggak ada. Yang membuatnya adalah Quraisy. Ya, Ka'bah itu bentuknya seperti ini, ya, setengah lingkaran, seperti apa namanya itu, busur, ya, tapi panjang. Hanya ada rukun Yamani dan rukun Hajarul Aswad pengagumnya. Sehingga Ibrahim ketika bangun itu muter. Nah, ketika dananya kurang, ya, waktu itu Al-Walid bin Mughirah mengumpulkan masyarakat Mekah untuk bangun Ka'bah dengan catatan nggak boleh dari hasil mencuri, nggak boleh dari hasil berzina. Karena mereka punya budak disuruh berzina nanti dapat uangnya, nggak boleh dari hasil situ, nggak boleh dari hasil riba, nggak boleh dari hasil merampok, mesti pure halal. Begitu. Akhirnya dananya kurang. Maka dibuatlah Ka'bah itu persegi
Maka dibuat setengah lingkaran namanya hijr, untuk menunjukkan bahwasanya itu masih masuk bangunan Ka'bah. Digali sampai mendapatkan fondasi yang berwarna putih seperti punuk unta, yang itu adalah fondasi yang diletakkan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka dibuatlah setengah lingkaran, disebutlah hijr. Orang sebut dengan nama apa? Hijr Ismail. Itu penamaan yang salah. Yang benar hanya hijr saja. Namanya pembatas, al-hijru, pembatas. Misalnya batas Ka'bah sampai situ, sehingga kita nggak boleh tawaf di dalam hijr, harus di luar hijr. Nah begitu. Karena dananya kurang, dibuat persegi 4, sisanya dikasih hijr. Nah itu Ka'bah yang sekarang seperti ini. Di zaman Abdullah bin Zubair dikembalikan pada masa itu seperti bangunannya asli, dan dibuat 2 pintu, pintu masuk dan pintu keluar, karena dia mendengar sabda Nabi dari ibunya Aisyah radhiyallahu anha, kalau tidak kaummu baru masuk Islam, saya akan bangun Ka'bah, saya akan rubuhkan Ka'bah, saya buat sebagaimana bangunan fondasi Ibrahim. Tapi kaum baru masuk Islam, saya takut mereka kafir kepada Allah. Maka ketika Abdullah bin Zubair menjadi khalifah, ya, pasca Yazid bin Muawiyah, jadi ketika Muawiyah meninggal dunia, maka Yazid pun naik, maka terjadilah perhelatan. Maka dibuat lagi seperti itu. Ya. Dan pada masa Harun ar-Rasyid, dia minta izin kepada Imam Malik agar Ka'bah dikembalikan seperti semula, seperti bangunan yang dibangun oleh Ibrahim. Yaitu Abdullah bin Zubair bangun, dihancurkan lagi oleh Hajar bin Yusuf al-Thaqafi. Lalu sama Harun ar-Rasyid ingin dibangun lagi seperti bangunan Ibrahim. Kata Imam Malik apa? Jangan. Nanti Ka'bah kehilangan karismanya, daya tarik, dan nanti hanya membuat permainan bagi raja-raja, bagi khalifah-khalifah setelahmu yang kerjaannya cuma membongkar renovasi Ka'bah, dibangun, hancurin lagi, bangun lagi, seperti itu. Maka hilanglah kehebatannya. Maka setelah itu Ka'bah tidak mengalami perluasan, yakni bentuknya sama seperti Quraisy membangun, dan bukan bangunan pertama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Dan Abraha datang untuk menghancurkannya. Sikapnya Allah Subhanahu wa taala menghancurkannya. Jadi di sini kata Allah Azza wa Jalla, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan usaha makarnya Abraha itu sia-sia, kesia-siaan saja. Ya. Kata sebagian ulama mengatakan makna kaidahum fi tadlil artinya Abraha ya ingin menggantikan posisi Ka'bah dengan gereja, dan ingin memastikan bahwasanya risalah kenabian dan kerasulan akan didapati dari mereka. Itu sia-sia saja. Dan Allah Azza wa Jalla membalas makar dia dengan apa? Dengan azab. Dengan azab yang dahsyat. Dan Allah menjadikan semua usahanya dari awal sampai akhir itu sia-sia. Yang pada akhirnya, kata para ulama, raja mereka Najasyi, anak dari Najasyi hari itu akan masuk ke dalam Islam. Akan masuk ke dalam Islam. Ya, di Najasyi yang sempat beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi makna alam yaj'al kaida fi tadlil artinya usaha makar yang dilakukan oleh Abraha untuk menjadikan Qolis sebagai pengganti dari Ka'bah itu sia-sia. Usahanya sia-sia. Niatan busuknya diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan persangkaannya akan datang Nabi akhir zaman di sisi mereka juga sia-sia. Enggak ada. Dan Allah Azza wa Jalla jadikan kenabian dan kerasulan bagi penduduk Mekah, bagi penduduk lembah tersebut. Ini Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga kata sebagian para ulama kita rahimahumullah taala, ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya siapapun
orang-orangnya yang hendak membuat makar kepada agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menghancurkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menghancurkan wali-walinya, untuk menghancurkan agama Allah Tabaraka wa taala, cepat atau lambat Allah akan mengungkap makar mereka dan Allah akan menghancurkannya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang kafirin di hari ini dan juga yang akan datang berupaya untuk menghancurkan Islam, memburukkan citra Islam, menghancurkan agama Allah Tabaraka wa taala, menghalang-halangi manusia untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan pasti menemui kegagalan. Itu pasti, cepat atau lambat, dan Allah akan menghancurkannya. Sebagaimana dialami Al-Qaramitah, Syiah Qaramitah, Syiah Fatimiyah, yang dia sempat mencuri Hajar Aswad selama 20 tahun, sehingga Hajar Aswad terbelah menjadi 5 bagian. Yang dia naik ke atas Ka'bah lalu berteriak, "Mana burung ababil?" Maka setelah itu kaum muslimin menghancurkan mereka, membumi hanguskan mereka, mengganti mazhab Fatimiyah Syiah Rafidah dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka dihancurkan, mereka diperangi oleh Salahuddin Al-Ayyubi sebelum Salahuddin Al-Ayyubi perang melawan orang-orang Nasara untuk membebaskan negeri Palestina yang dikuasai hampir selama 1 abad. Perang dulu dengan Nasrani. Ya, sehingga raja mereka, Raja Wildiam, itu diizinkan oleh Salahuddin untuk dirawat oleh dokter pribadinya. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nasara pun hengkang dari bumi Palestina ketika Salahuddin menghancurkan Qaramitah yang sempat membunuh pasukan kaum muslimin, sempat membunuh jamaah haji, merampas harta-harta mereka, ribuan ratusan dinar dirampok oleh mereka, dan Hajar Aswad dibawa ke Mesir, sehingga kaum muslimin beribadah haji sama umrah selama 20 tahun tidak pernah menyentuh, tidak pernah mencium, tidak pernah melihat Hajar Aswad. Ini jamaah umumnya kan. Ya. Dan Qaramitah bukan hanya itu. Gilanya lagi kata ulama, ini jahili mereka luar biasa, bodohnya mereka menggali terowongan dari tanah untuk sampai masuk ke Masjid Nabawi menggali jasad Nabi. Itu Qaramitah. Maka dihancurkan oleh kaum muslimin, dan itu terus berlanjut sampai masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Ada Sulaiman Al-Qanuni ini anaknya Raja Selim II yang mati diracun oleh Odad Basha, orang Yahudi yang hendak menghancurkan Islam dan mendirikan negara Israel. Sulaiman Al-Qanuni juga diracun. Ini menggali terowongan untuk sampai ke Masjid Nabawi. Jadi jasad Nabi akan ditarik dari bawah, akan dipindahkan ke masjid. Tercium aroma busuknya, rencana mereka dihancurkan oleh kaum muslimin. Lihat, mati mereka, terkurung dalam terowongan tersebut, mereka dibom mati. Ya, Sulaiman Al-Qanuni yang hari ini filmnya ada, ya kan? Filmnya ada ya, tentang Raja Turki Utsmani, yang Sulaiman Al-Qanuni ini dikatakan sebagai khalifah yang suka mabok, haus perempuan. Padahal beliau yang menghancurkan pasukan salib yang 9 negara salib, Inggris, Prancis, Bulgaria, Portugal bersatu untuk menghancurkan khilafah Islamiyah, dan Allah hancurkan mereka dengan tangannya Sulaiman Al-Qanuni rahimahullahu taala, yang manhajnya manhaj Ahlus Sunnah, karena bapaknya terkena paham Sufiyah, Sultan Selim II rahimahullahu taala. Ya. Jadi ikhwan azakumullah, di sini faedah buat kita bahwasanya siapapun yang berupaya untuk menghancurkan Islam, cepat atau lambat Allah akan menghancurkannya. Allah akan menelanjanginya dengan kebodohannya, dengan kekafirannya. Dia akan dipermalukan oleh kaum muslimin, dan Allah akan mempersiapkan orang-orang yang beriman untuk menghancurkan mereka. Kemudian jemaah cinta Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya ketiga, qauluhu ta'ala wa arsala 'alaihim tayran ababil, dan Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada mereka
burung yang berjamaah, burung berkelompok. Tayran ababil, jama'atun minat tuyur, burung-burung yang banyak. Para ulama berbeda pendapat, ini burungnya jenisnya apa. Dan Allah nggak sebut subhanahu wa ta'ala. Dan memang kita akan diberitakan untuk nyari-nyari ini jenisnya burung apa. Apakah burung pipit, ya, burung laut. Dan memang ada ucapan sebagian salaf, ya, kata Sa'id bin Jubair, dia murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang belajar kepada Ibnu Abbas selama 10 tahun, mengatakan kanat tayran minas sama lam yura qablaha wala ba'daha mithlaha. Dia adalah burung yang berasal dari langit yang belum pernah dilihat sebelum dan setelahnya semisal burung tersebut. Belum pernah lihat burung itu modelnya gimana, bagaimana sayapnya, bagaimana paruhnya, bagaimana kedua kakinya, bagaimana matanya. Yang orang-orang musyrikin belum pernah melihat burung tersebut. Bahkan orang-orang Raja Abraha sendiri, orang-orang Yaman sendiri yang beragama Nasrani dengan kepongohannya, dengan segala kesombongannya datang membawa pasukan bergajah. Yang orang-orang musyrikin, orang-orang Arab Mekah belum pernah melihat gajah, belum pernah melihat gajah. Kecuali ketika Raja Abraha datang membawa gajah. Sehingga orang-orang musyrikin itu, orang Mekah khususnya, kaum muslimin, para sahabat juga belum pernah lihat gajah, belum pernah. Dan mereka akan melihat gajah kedua kalinya ketika perang melawan Persia dengan gajah, dan sempat dikalahkan, ya, itu pada perang Al-Qadisiyah. Putra pertamanya kalah kaum muslimin. Berlanjut sampai 24 hari lama peperangan tersebut, melebihi peperangan Yarmuk. Maka mereka lihat gajah, dan kuda-kuda kaum muslimin itu ketakutan, lari tunggang langgang karena mendengar suara gajah begitu besar. Maka Allah balas dengan binatang, dengan burung yang belum pernah mereka lihat, bagaimana bentuknya, bagaimana besarnya. Ya, masyarakat Mekah belum pernah melihat burung tersebut. Ya, pasukan Abraha juga belum pernah melihat bagaimana burung tersebut. Sehingga kata Sa'id bin Jubair, lam yura, yang belum pernah dilihat sebelum dan setelahnya semisal burung tersebut. Ya, jadi kita nggak perlu cari-cari burung apa ya, burung Garuda atau burung apa, nggak perlu. Ya, sehingga ada sebagian orang mengatakan itu seperti burung ini, burung itu, yang besar sayapnya, yang paruhnya begini. Ya, kita nggak tahu. Apakah burung bangau? Nggak tahu kita. Ya. Akan tetapi kata sebagian ulama, di sini dibawakan ucapan Ibnu Abbas, kanat laha kharatim ka kharatim at-tayr, dan burung tersebut memiliki belalai. Belalainya itu panjang yang berbentuk paruh burung, karena untuk membawa apa? Batu. Yang cakarnya seperti cakar anjing-anjing liar. Ya. Ka'akfil kilab, seperti cakar-cakarnya anjing-anjing liar. Jadi kakinya itu ya model seperti kaki burung elang, ya, yang besar gitu kan. Burung Garuda kan besar tuh kakinya ya. Ya, buat ini aja apa namanya, pemahaman itu. Kita nggak pernah lihat gimana burungnya. Ya. Ada lagi mengatakan, waqal, berkata Ikrimah. Ini Ikrimah ahli tafsir, bukan Ikrimah bin Abi Jahal ya. Kanat tayran khudran kharaja minal bahri laha ru'us ka ru'usis siba. Burung tersebut berwarna hijau besar dan kepalanya seperti pala binatang buas. Lam tura qablu dzalika wala ba'dahu. Lam tura qabla dzalika wala ba'dahu, yang belum pernah dilihat dan juga setelahnya. Artinya burung tersebut ketika datang membawa batu-batuan yang terbakar dari api neraka belum pernah dilihat setelahnya dan juga sebelumnya.
Berarti burung tersebut ketika menghancurkan pasukan Ka'bah, pasukan Abraha pergi entah kemana. Sama dengan burung yang nantinya Allah keluarkan juga pada menjelang hari kiamat untuk mengangkut jasad-jasadnya siapa? Ya'juj Ma'juj. Tiba-tiba burung itu datang. Dan pasukan kaum muslimin terdesak sampai ke bukit bersama Isa dan juga Imam Mahdi. Maka berdoalah Nabi Isa agar Allah turunkan pertolongan. Maka Allah kirim ulat-ulat yang nempel di leher-lehernya Ya'juj Ma'juj dan mereka mati. Setelah itu Allah kirim burung yang membawa jasad-jasad Ya'juj Ma'juj dan Allah pindahkan entah kemana, kata Rasulullah SAW. Setelah itu Allah turunkan hujan yang deras, maka bumi pun bersih kembali dan tumbuhlah tumbuhan. Burung tersebut belum pernah lihat oleh kaum muslimin. Ya, bagaimana bentuknya, bagaimana paruhnya, bagaimana sayapnya, enggak tahu. Oleh karena itu kita nggak diperintahkan untuk mencari-cari tahu. Ya, kenapa? Kata para ulama, pertama, tidak menimbulkan efek ibadah. Kalau kita ketemu burung tersebut, ada apa? Adakah ibadah yang kita kerjakan pada Allah? Nggak ada ibadah. Ya, ini satu. Yang kedua, takalluf, membebani diri pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Sama, kita nggak boleh nanya atau nggak perlu nanya tongkatnya Nabi Musa kayunya kayu apa? Kayu meranti, jati Belanda. Nggak perlu. Sama seperti bagaimana Nabi Nuh membuat perahu yang besar, itu kayunya dari mana? Sebagian ahli orang kita bilang kayunya kayu meranti, diambilnya di Pulau Jawa. Nah, saya nggak tahu itu benar apa enggak. Ya, benar nggak? Kayunya kayu meranti? Saya nggak tahu deh. Sehingga nggak perlu, Pak, nggak perlu kita tanya-tanya, karena Allah nggak sebutkan. Bil alwahi wa dusur, kata Allah, dengan lembaran-lembaran kayu yang dipaku dengan paku-paku. Itu sederhana. Tapi kita tanya, nggak perlu nanya, itu kayunya dari mana ya? Sehingga ada ulama mengatakan itu Nabi Nuh nanam dulu tuh pohon sampai ratusan tahun. Ketika sudah semuanya tumbuh besar, sama Nuh baru dipotong-potongin, dibuatlah kayu. Jadi perahu. Ya, tapi kita nggak tahu kayunya kayak apa. Sama dengan anjingnya Ashabul Kahfi. Anjing apa coba? Anjing bulldog, herder, nggak tahu, kita nggak perlu nanya. Ya kan? Karena nggak ada nilai ibadahnya kalau kita tahu. Nggak ada peribadatan di sana. Sama seperti ulat-ulat yang memakan tongkatnya Nabi Sulaiman. Itu ulat jenis apa? Rayap. Itu semutnya semut apa? Rang-rang yang bicara sama Nabi Sulaiman. Apa semut? Apa? Nggak tahu kita. Jadi kita nggak perlu apa? Nggak perlu tanya-tanya. Ya, jelas Allah kirimkan seekor burung. Sehingga tafsiran para ulama salaf kita itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda bagaimana jenis burung tersebut. Karena mereka nggak pernah melihat sebelumnya dan juga setelahnya, sehingga itu gaib buat kita. Sehingga kita nggak boleh berlama-lama berdalam-dalam dalam perkara yang gaib. Nggak boleh rajam bil gaib, menerka perkara yang gaib. Yang ada kita apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Allah kirimkan burung. Itu menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya pasukan yang tidak dimiliki oleh hamba-hambanya. Dan pasukan Abraha yang begitu banyak kalah dengan burung-burung yang hanya membawa batu-batu. Subhanallah. Yang menunjukkan Allah Maha Kuasa itu. Ya, Allah Maha Kuasa untuk menjaga agamanya, menjaga rumahnya, dan mempersiapkan bagi Rasulnya Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan bebatuan yang terbakar dari api neraka. Ya, kata ulama, hijaratin min sijil hijaratun min tin tubikhat binari jahannama maktubun fiha asma'ul qaum. Itu yang batu tersebut berasal dari
tanah yang dibakar dengan api jahanam. Subhanallah. Dibakar dengan api jahanam. Batunya mah kecil, enggak besar. Karena bulu tersebut akan membawa di paruhnya satu, di kedua kakinya. Masing-masing batu tersebut, kata ulama, maktubun fiha asmaul qaum. Terdapat nama-nama orang-orang tersebut. Namanya fulan, itu pasti pengenai itu. Pasti kena. Ada yang kena kepalanya nembus sampai ke duburnya. Ada yang kena badannya bolong-bolong. Awalnya kata ulama seperti kena penyakit ya cacar. Penyakit apa? Cacar. Dan itulah awal penyakit cacar yang Allah Subhanahu wa taala kirim kepada manusia, itu kepada pasukannya Abraha. Jadi kena apinya, Pak, kena batunya tersebut, nempel di badannya, kulitnya melembung-lembung semuanya, besar-besar. Seperti orang misalnya, maaf ya, terkena ledakan gas. Ya, saya pernah lihat orang kena gas meledak 3 kilo, tuh saya gandeng tangan ini sampai mulutnya itu keluar asap. Saya bawa dia masuk ke dalam taksi, bawa masuk ke rumah sakit. Itu kulitnya nempel dan melendung jamaah. Gimana sih kalau kita kulitnya dibakar? Nah itu, kata para ulama, penyakit itu seperti penyakit cacar yang besar tapi besar. Setelah itu mengeluarkan nanah dan meledak dan isi perutnya keluar, tercabik-cabik mereka. Subhanallah. Ya. Sehingga kata Allah tabaraka wa taala yang Allah sebutkan, linursila alaihim hijaratan min tin musawwamah. Kami kirim kepada mereka hijaratan min tin, batu-batu dari tanah yang terbakar dari api jahanam, musawwamatan, yang membuat mereka terluluh lantah hancur. Ya. Wa qala Abdurrahman bin Abzi min sijil ay minas sama wa hiya hijaratu allati nazalat ala qaumi Lut, yaitu batu yang dibawa dari langit yang pernah Allah kirimkan batu tersebut yang Allah menimpakan kepada kaum Lut. Jadi kaum Lut juga pernah Allah kirim batu jamaah. Sehingga para ulama mereka tafsiran batu yang dikirim oleh burung tersebut itu batu dari api jahanam yang dalamnya ada nama, sama dengan batu yang pernah Allah Subhanahu wa taala kirimkan untuk kaum Lut, yang batu tersebut ada nama-namanya kaum Lut yang mereka suka homoseksual. Subhanallah. Kaum Lut terdahulu atau sebelum ini? Terdahulu, ya. Lut di daerah mana? Dekat daerah Yaman, pesisiran Yaman. Ya. Karena Lut Allah utus sekitar Yaman di negeri Sodom. Ya. Dan negeri Sodom, dan Lut Allah perintahkan untuk hijrah ke negeri Syam pada waktu malam sebelum waktu subuh, dan Allah hadirkan mereka gempa bumi yang besar kata sebagian ulama, lalu muncul api-api berupa batu menimpa mereka, dan batu tersebut ada nama-namanya kaum Lut, persis seperti orang-orang Abraha ini. Dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala bebatuan yang batu tersebut dibakar dari api jahanam yang tercantum padanya nama-nama orang tersebut. Ya. Sehingga kata para ulama kalimat min sijil, ya, sijilan, kata al-Imam Ibnu Az-Zujaj, min sijil ay mimma kutiba alaihim an yu'adzibu bihi. Itu batu yang terdapat padanya nama-nama mereka untuk mengadab mereka. Jadi sekali lagi batu yang Allah panaskan dari api jahanam dan terdapat nama-nama mereka. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jadi ini bentuk azab yang Allah berikan kepada pasukan Abraha. Kanal hajar idza waqa'a ala ahadihim nafita jildahu fakana dzalika awwalul judari. Batu tersebut apabila menimpa mereka, maka kulit mereka akan membengkak. Yani seperti apa ya? Cacar gitu. Cacar kan butir-butir isinya air ya. Fakana dzalika awwalul judari, dan itu adalah muncul penyakitnya cacar di mata itu. Tapi cacarnya besar,
Kalau kita kan cacar kan kecil-kecil. Ya. Nah, itu bentuk penyakit jemaah. Bentuk penyakit. Kemudian ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya ya, siksaan orang-orang yang berbuat durhaka kepada Allah dengan melampaui batas bisa jadi disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang kafirin bisa jadi Allah segerakan Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Dan menunjukkan pasukan Abraha mereka mati dalam keadaan kafir dan tidak ada yang bertobat seorang pun termasuk Abraha. Dan ini bahayanya. Seseorang itu berlama-lama dalam kekafiran, seseorang itu asyik tenang-tenang saja dalam kemaksiatan, dan dia belum bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dikhawatirkan dia mati di atas kekafiran atau kemaksiatannya kepada Allah yang dia belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia bisa jadi mati dalam kondisi mengenaskan. Ya. Selanjutnya Allah berfirman, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka Allah menjadikan mereka seperti dedaunan yang dimakan oleh ulat-ulat. Ma'kul, yang dimakan. Siapa yang makan dedaunan? Ulat. Ulat kalau makan daun sampai bolong, dia nggak akan menyisakan daun tersebut. Dia nggak akan peduli apakah daun tersebut masih bagus atau tidak. Dia nggak akan peduli dari pohon mana dia akan makan daun tersebut. Sama dengan siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang Abraha. Allah nggak peduli siapa yang akan disiksanya itu, selama dia berupaya menghancurkan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah jadikan hina dina, Allah jadikan layaknya makanan-makanan bagi ulat-ulat tersebut. Kata sebagian ahli tafsir, ay ja'alallahu ashabal fil kawaraqiz zar' idza akalathu dawab farabat bihi min asfal. Artinya Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan ashabul fil, pasukan bergajah, seperti dedaunan yang dilumatkan oleh dawab, oleh binatang-binatang, oleh kambing, oleh kerbau, dilumat. Ya, dimakan, dicampur dengan liurnya, dilumat sampai hancur dan telan. Artinya Allah Azza wa Jalla siksa mereka dan siksa yang dahsyat, tubuhnya hancur. Sehingga kata sebagian ulama, ketika Abraha keluar dari kota Mekah menuju Yaman, di tengah jalan tubuhnya bolong-bolong jemaah. Sebagian isi perutnya keluar, tangannya satu demi satu putus, jarinya putus demi satu, telinganya putus satu demi satu, copot ngample itu masih kitanya, rambutnya rontok dan mati di tengah jalan. Mati di tengah, dan mengatakan mati sampai di Yaman, dan disaksikan oleh keluarganya, oleh masyarakatnya, oleh dewan-dewan kerajaannya sebagai peringatan bagi mereka. Inilah balasan bagi mereka yang mencoba untuk menghancurkan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dilihat, dan ketika itu menjadi shock terapi bagi mereka, sehingga nggak ada seorang pun yang melakukannya di kemudian hari. Ya, seperti itu. Jadi Allah jadikan mereka seperti daun yang dilumatkan. Ya. Dan ini bentuk siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata sebagian mereka, annal hajara kana yaqa'u ala ahadihim fayukhriju kullama fi jawfihi. Bahwasanya batu-batu tersebut ketika menimpa mereka mengeluarkan segala sesuatu yang ada pada tubuh mereka. Ada yang mengatakan ulama di sini, jantungnya keluar, ususnya terburai, darahnya memuncrat, putusnya kepala mereka, bahkan mengatakan biji mata mereka itu keluar. Subhanallah, pasti mengerikan sekali ya. Itu siksaan yang dahsyat. Ya, kalau kita lihat melebihi siksaan yang Allah timpakan kepada siapa? Kaumnya Firaun, cuma ditenggelami doang kan. Ini sampai terburai ususnya keluar. Fayukhriju kullama fi jawfihi, mengeluarkan apa yang dapat dalam rongga mulutnya dan perutnya, semuanya terburai. Subhanallah. Ya.
La haula wala quwwata illa billah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya siksanya sangat dahsyat. Dan persis kata sebagian ulama seperti azab yang Allah timpakan kepada kaum Ad. Kaum Ad ketika Allah mengutus mereka angin. Setelah itu Allah kubur negeri mereka dengan tanah di Ahqaf. Sehingga Ahqaf itu kan gundukan pasir-pasir tanah kan. Ternyata di dalamnya itu puluhan kilometer ke bawah itu ada rumah-rumah bekas penduduk kaum Ad pada zaman Nabi Hud alaihi salatu wasallam. Allah kirim angin, Allah kirim berbagai macam badai. Kata sebagian ulama kita sampai di antara mereka ada yang ngumpet di dalam rumah mereka, di dalam sumur-sumur mereka. Mereka masuk ke dalam sumur, ikhwan. Lalu angin tersebut masuk dan membawa mereka keluar, lalu masuk ke dalam mulut mereka, menghancurkan perut mereka. Mereka dinaikkan lalu dipasung ke bawah. Allah. Seperti tanggul-tanggul pohon yang lapuk. Itu pun terjadi pada masa Ashabul Fil. Ya. Yang terakhir jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala, kapan peristiwa Al-Fil ini terjadi? Ada yang mengatakan berapa tahun kemudian lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan berapa hari kemudian Rasulullah pun lahir sallallahu alaihi wasallam. Khilaf para ulama. Yang jelas Rasulullah lahir di tahun tersebut. Berapa jarak bulannya, berapa jarak harinya, tidak ada satu sumber riwayat yang terpercaya. Jelas Rasulullah SAW itu lahir pada tahun di mana tahun tersebut Allah hancurkan pasukan bergajah. Ya, lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faedah yang bisa kita ambil jamaah dari ayat ini, dari surah ini. Yang pertama, surat ini menegaskan kepada kita akan keagungan kota Mekah. Surat ini menegaskan kepada kita tentang keagungan kota Mekah. Yang kedua, Allah menghinakan dan menghancurkan orang-orang yang sombong. Allah menghinakan dan menghancurkan orang-orang yang sombong hanya dengan mendatangkan pasukan burung. Hanya dengan pasukan burung dan tidak perlu bantuan manusia. Ya. Sama ketika Allah juga utus nyamuk-nyamuk kepada kaumnya Ibrahim. Sampai Raja Namrud kepingin masukkan apa? Nyamuk. Wah, pusing dia kepalanya. Tiap hari bunyi. Allah kirim nyamuk kepada bangsa Babilonia. Saking pusingnya, saking panasnya kuping, saking sakitnya, dipanggil penjaganya, suruh mukul kepalanya dengan gajah. Dipukul, dengan gada, matilah Namrud, nyamuknya keluar. Masya Allah. Jadi Namrud nantinya dengan apa? Gara-gara nyamuk, kepalanya sakit, dipukul bagian belakangnya sama tentaranya atau penjaganya. Kata Namrud, pukul yang keras, pukul yang kenceng, mati. Karena Namrud itu durhakanya luar biasa, merasa hebat, menganggap dirinya Tuhan, dan kejinya lagi, dahsyatnya ini, dia menikahi ibu kandungnya sendiri, karena dia merasa anak titisan Tuhan. Dan dia merasa kuat, gak pernah sakit, dan dia ahli nujum. Wah, kalau gitu saya Tuhan. Dan dia bebas memerintah, bebas melarang. Akhirnya menikahi ibu kandungnya, karena ibunya cantik. Gak ada yang boleh ibunya, gak ada yang boleh menyentuh ibunya. Ibunya dinikahi oleh si Namrud sendiri. Maka Allah utus apa? Nyamuk. Ketika Ibrahim pergi dari Babilonia, hijrah ke negeri Syam, Allah kirim nyamuk. Masuk nyamuk kupingnya, sakit, pukul kepalanya, lalu mati. Lihat bagaimana Allah menghancurkan musuh-musuhnya dengan nyamuk, dengan burung, ya, dengan air, dengan angin. Ya, pasukan Khandaq,
pasukan Abu Sufyan dikirim angin kencang, tendanya hancur, menghancurkan makanan mereka, pulang. Rasul pun merasa gembira. Setelah itu Allah hancurkan pasukan Khaybar, pasukan Bani Mustalik, pasukan Bani Quraidah di pesisir kota Madinah yang kebanyakan dihuni oleh orang Yahudi. Jadi Allah Azza wa Jalla menghinakan orang yang sombong, yang kuat, yang merasa hebat hanya dengan binatang-binatang. Ya, nggak perlu manusia, nggak perlu malaikat, dengan burung aja sudah cukup. Dengan burung sudah cukup. Kemudian pada berikutnya, pasukan bergajah ini atau kisah pasukan bergajah ini hanya terdapat sekali dalam Al-Quran, di surat ini saja jemaah, dan tidak berulang kisah tersebut. Allah nggak sebutkan kisah pasukan bergajah di surat manapun, di ayat manapun, kecuali di surah Al-Fil. Ya, kenapa jemaah? Beda sama kisah Namrud dalam surah Al-Baqarah, lumayan panjang debatnya dengan Ibrahim, ya kan? Kemudian Raja Fir'aun, bagaimana kisah mereka bersama Bani Israel diulang dalam surah Al-A'raf, dalam surah Bani Israel, dalam surah Al-Baqarah, dan seterusnya. Kisah Thamud, kisah kaum Ad, itu berulang. Ya. Kenapa? Karena kisah ini atau peristiwa ini tidak terdapat padanya pengingkaran terhadap Rasul. Dia percaya kepada Rasul jemaah. Dia punya pandangan bahwasanya Rasul terakhir akan diutus di sekitar mereka. Yang menunjukkan bahwasanya pengingkaran terhadap Nabi dan Rasul itu dosanya lebih dahsyat dibanding hanya sekedar menghancurkan Ka'bah. Makanya Allah utus para Rasul selalu sebutkan kisah-kisah orang-orang yang mengingkari para Rasul, dan azabnya berbeda-beda serta berulang-ulang untuk peringatan bagi kita jangan sampai kita mendustakan seorang Rasul. Tapi kisah pasukan bergajah hanya sekali. Itu dalam satu surat yang pendek cuma 5 ayat Allah sebutkan bagaimana Allah menghancurkan mereka. Kemudian poin berikutnya, mencegah kemungkaran jangan sampai datang kemungkaran yang lebih besar. Mencegah kemungkaran jangan sampai mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Lihat, Abraha datang menghancurkan Ka'bah, kemungkaran. Dan orang-orang Quraisy nggak sanggup untuk mengingkari kemungkarannya Abraha. Udah diselesaikan aja kepada Allah, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin merubah kemungkaran, lihat kita sanggup nggak. Kedua, kalau kita sudah punya kesanggupan, kalau kita merubahnya, yang kedua adalah kira-kira kalau kita menghancurkan kemungkaran ini, ada gak kemungkaran yang lebih besar? Kalau ada, walaupun kita sanggup, maka tahan dulu sampai kita benar menganalisa kalau kita menghancurkan kemungkaran tersebut tidak muncul kemungkaran yang lebih dahsyat atau yang sama. Kalau muncul kemungkaran yang lebih dahsyat, maka itu bukan menghancurkan kemungkaran, tapi menciptakan kemungkaran. Dan itu haram kata Syekhul Islam. Ya, yang berikutnya, surat ini merupakan irhasat, yakni sebagai mukaddimah kejadian-kejadian istimewa sebelum kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang Allah persiapkan, dan Allah mengisyaratkan kata para ahli sejarah dihancurnya pasukan gajah agar Allah mempersiapkan lahirnya seorang nabi di Mekah. Allah jaga kota Mekah, menunjukkan jamaah kota Mekah kota yang paling aman sampai hari kiamat. Sehingga ada orang yang berupaya membuat kerusakan di Mekah kecuali akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya jemaah,
Orang-orang musyrikin di zaman dahulu, mereka menyekutukan Allah di kala lapang. Orang musyrik dahulu, mereka menyekutukan Allah di kala lapang, namun di kala tertimpa kesulitan, mereka kembali kepada Allah. Ini uniknya orang musyrik di zaman Rasul. Ketika masa sulit, mereka beriman kepada Allah. Ya. Mereka benar-benar kembali kepada Allah. Dikala mereka lapang, berbuat syirik lagi. Sehingga dikisahkan ketika mereka selesai melihat bagaimana dihancurkan pasukan bergajah, mereka turun dari bukit. Mereka bertalbiyah, tapi talbiyahnya dicampur kesyirikan. Dicampur kesyirikan. Lihat, mereka kembali berbuat syirik ketika Allah lapangkan mereka. Tapi dikala sulit, mereka datang menghadap Allah, mereka minta kepada Allah, marahnya kepada Allah agar ditolong mereka. Dan mereka pun akhirnya ditolong. Beda sama orang musyrik zaman sekarang, susah senang tetap mengerjakan kesyirikan. Ya. Yang terakhir jamaah, bahwasanya ada sebagian dari makhluk Allah tidak mau bermaksiat kepada Allah. Ada sebagian dari makhluk seperti binatang yang Allah ciptakan tidak mau bermaksiat kepada Allah. Di antaranya gajah ini. Gajahnya si Abraha, namanya Mahmud. Ya, ketika dia menghadap ke Ka'bah, dia nggak mau diri. Ketika diputar menghadap Yaman, dia berjalan menuju Yaman. Dia nggak mau beriman, nggak mau tunduk kepada Abraha. Dia tahu. Maka kalau manusia yang punya akal sehat, ketika datang keterangan dari Allah dan Rasulnya, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, disampaikan ilmu, disampaikan hadis Rasulullah SAW, tidak mau beriman. Nah, ini bahasa kitanya apa ya? Kebangetan itu. Kata Allah, lahum qulubun la yaqiluna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya hati tapi tidak mau memahaminya. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tapi tidak mau menyaksikan ayat-ayat Allah. Bal hum adall. Bahkan mereka lebih sesat lagi dari hewan ternak. Jadi kalau binatang saja nggak mau bermaksud kepada Allah, apalagi kita harusnya begitu maksudnya. Ya. Sehingga siapapun yang berupaya untuk merusak kehormatan agama Allah, maka pada hakikatnya dia lebih hina dibanding hewan-hewan ini. Ini ikhwan, azakumullah, 10 menit dan sedikit tentang makna dari surah Al-Fil yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu yang manfaat, pemahaman yang baik tentang surah ini dan juga surah-surah yang lainnya. Insyaallah Taala kita akan lanjutkan nanti masuk ke dalam surah Al-Asr. Insyaallah Taala. Ada pertanyaan? Silakan.